Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 4 Yunus yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar matematika bab 8, pengolahan data yang part kedua ya. Nah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan kalian bisa buka buku paket untuk panduannya di halaman 153. Nah, kemarin di part pertama kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian membuat tabel berdasarkan data tersebut. Nah, yang ketiga, hari ini kita akan membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, membaca tabel yaitu menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Menafsirkan tabel mampu menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Nah, jadi antara membaca tabel dan menafsirkan tabel itu berbeda. Ketika kita membaca itu berarti kita membaca apa yang tertulis pada tabel tersebut. Sedangkan menafsirkan yaitu kita bisa menemukan beberapa informasi lain selain yang tadi dibaca pada tabel tersebut. Nah, informasi yang diperoleh dapat berupa data paling banyak, paling sedikit, terendah, tertinggi, selisih, atau jumlah. Paham anak-anak? Nah, contoh nih. Kalian bisa lihat di buku paket. Menentukan data dengan ukuran tertentu. Ini ada nilai dan banyaknya siswa. Nilai 6, banyaknya siswa ada 3. Nilai 7, banyaknya siswa ada 6. Nilai 8, banyaknya siswa ada 4. Nilai 9, banyaknya siswa ada 12. Total ada 15 siswa. Contoh data dengan ukuran tertentu yang dapat kita simpulkan. Nah, yang bisa kita baca dan kita tafsirkan nih anak-anak. Yang pertama, siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang. Betul? Iya, betul ya. Siswa yang mendapat nilai 7 ada 6 orang. Nilai 7 ada 6. Betul. Siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 ada 6 orang. Kita lihat yang lebih dari 7. Berarti kan 8 sama 9. 4 dan 2. Ditambahkan jadinya 6. Betul ya anak-anak? Begitu cara membaca dan menafsirkan data dalam tabel. Nah, ini kita juga masih bisa lagi selain tadi. Menentukan data terbesar dan terkecil pada tabel tadi. Nah, nilai terendah yang dapat diperoleh siswa adalah ada berapa? Nah, di tabel tadi, ya ada 6. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa ada berapa? 9. Betul ya? Terus nilai yang paling banyak diperoleh siswa ada 7, sebanyak 6 siswa. Kemudian nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah 9, sebanyak 2 siswa. Nah, inilah kita bisa menentukan bermacam-macam tafsiran dari tabel yang di slide pertama tadi. Nah, begitu ya anak-anak ya? Paham ya? Nah, sekarang nih latihan soal pada halaman 148. Yang A, itu ada tabel tentang jenis pekerjaan orang tua dan banyaknya siswa. Contoh, pegawai negeri ada 3 siswa. Yang orang tuanya pegawai swasta ada 4, pedagang 12, petani 10, wira swasta 6. Nah, sekarang kita lihat di soalnya nomor 1. Berapa banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri? 3.
Ya, betul. Kemudian soal nomor 2. Jenis pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan oleh orang tua siswa kelas 4? Iya, terlihat adalah pedagang karena 12 ya. Nomor 3, berapa banyak siswa yang orang tuanya memiliki pekerjaan selain wira swasta? 29. Berarti kita hitung selain wira swasta ada 3, 4, 12, 10. Kalau kita jumlahkan ada 29. Yang keempat, berapa selisih banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani dan pedagang? Nah, petani dan pedagang ini selisihnya ada 2 ya, 12 dikurangi 10. Berapa jumlah seluruh siswa kelas 4 tersebut? Kita jumlahkan seluruh totalnya. Ada 35. Paham ya anak-anak ya? Ya, itu adalah cara membaca dan menafsirkan sebuah data dalam tabel. Kita lanjut yang D, anak-anak, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kalian bisa lihat di halaman 149 ya. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Contohnya, coba perhatikan tabel banyaknya ikan tambak milik Pak Reza ya di halaman 149. Itu jenis ikan lele. Ya, kemudian banyaknya 550, mujahir 450, bawal juga 350, gurame 400. Nah, langkah-langkah membuat diagram batang bagaimana? Berdasarkan tabel tadi ya. Nah, pertama, tuliskan nama jenis ikan pada sumbu mendatar. Nah, ini ya nama-nama ikan. Ada lele, mujair, bawal, gurame. Kemudian banyaknya ikan atau berapa jumlah ekornya ini pada sumbu tegak. Nah, kemudian buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyaknya ikan pada tabel. Pastikan jarak antara setiap data sama besarnya. Kalian bisa lihat, nah, ini adalah yang diperoleh di tabel tadi ya. Kalau di buku paket ada di halaman 149. Nah, contoh nih lele. Ya, lele 550 berarti di tengah-tengah ini. Jadi ketika kalian membuat rentang ya, membuat rentang angka ini, kalian lihat terlebih dahulu di tabel. Kira-kira berapa rentangnya? Kalau ratusan berarti dari 0, 100, 200, 300 ke atas. Kalau puluhan ya dari 0, 10, 20, 30, dan seterusnya. Jadi kalau nanti di setengahnya 50, bisa dikira-kira separuhnya. Contoh lele 550, berarti di tengah-tengahnya. Nah, buatlah batang setinggi 550, di antara 500 sampai dengan 600. Kemudian mujair, yaitu 450 juga buat batangnya yang setinggi antara 400 sampai 500. Bawal juga demikian ya, 350. Gurame juga demikian 400 pas ya, 400. Paham anak-anak ya? Nah, jika ada data yang diberikan tidak selalu dalam bentuk tabel, tetapi dapat juga dalam bentuk data acak. Jika data yang diberikan berupa data acak, susunlah data tersebut ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu sebelum menyajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, ini kan masih mentah, ini masih acak. Kemudian buatlah tabel seperti yang kemarin kita pernah buat, baru kita buat diagram batang. Paham ya anak-anak ya? Itu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham ya. Banyak-banyak berlatih di rumah, kerjakan beberapa soal yang ada di buku paket. Terima kasih Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.